I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani. Saya dengan NIM 21081070774. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah teladan dari kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang berbakti kepada orang tuanya. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah seorang yatim. Ia mengidap penyakit sopak sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan soleh. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin yang tidak mempunyai sanak saudara. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika, ibu mempunyai satu permintaan. Uwais pun menjawab, "Iya Bu, katakan saja. Permintaan apa yang harus aku penuhi?" Jawab Uwais, "Ibu sudah tua Nak. Mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah." Ujar ibu Uwais. Mendengar permintaan sang ibu, Uwais pun hanya bisa melamun. Ia berpikir, bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Sedangkan Uwais tidak mempunyai kendaraan karena ia sangat miskin. Seketika, ia pun mencari cara agar bisa mengantarkan ibunya. Uwais bergumam di dalam hati, "Ya Allah, bagaimana bisa aku mengantarkan ibu ke Mekah? Melewati padang pasir yang tandus dan jarak yang sangat jauh. Aku tidak mempunyai uang dan kendaraan untuk mengantarkan ibu ke sana," ucap Uwais dalam hati. Tetapi Uwais memiliki ide untuk melatih otot-ototnya menjadi kuat agar ia bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. "Oh iya, aku mempunyai sedikit uang untuk membeli anak sapi. Mungkin aku bisa menggunakan sapi itu untuk melatih kekuatan ototku," ucapnya. Setelah membeli anak sapi, Uwais pun menggendong sapi itu turun dan naik ke atas bukit untuk melatih otot-ototnya agar kuat. Semakin hari, sapi itu semakin besar dan Uwais pun semakin kuat. Namun, para tetangganya malah menertawakan tingkah laku Uwais yang setiap hari menggendong anak sapi ke atas bukit. "Hahaha, hei Uwais, apa yang kamu lakukan dengan sapi itu? Kamu bertingkah seperti orang-orang yang aneh," ledek tetangga. Meskipun diolok-olok oleh para tetangganya, Uwais tidak
patah semangat dan terus berusaha untuk mewujudkan permintaan ibunya. Hingga sampailah pada musim haji. Sesampainya di rumah, Uwais berkata kepada ibunya, "Marilah kita bersiap-siap pergi ke Mekah. Musim haji telah tiba. Aku akan menggendong ibu untuk sampai ke sana," ujar Uwais. "Wahai anakku Uwais, apakah kamu sanggup untuk menggendong ibu sampai ke Mekah?" tanya ibu. Uwais berkata, "Iya Bu, naiklah, naik ke punggungku. Aku akan mengantarkan ibu ke sana. Ridomu adalah ampunan bagiku," jawab Uwais. Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Uwais kepada sang ibunda. Tak kenal lelah, Uwais pun sampai ke Mekah dengan tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, ia pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku, antarkanlah ia ke surgamu," ucap Uwais sambil menengadahkan tangannya. Lalu ibunya bertanya kepada Uwais, "Bagaimana dengan dosamu, anakku?" tanya ibu Uwais. Uwais pun menjawab, "Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga." Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari ibu dan anak itu. Seketika penyakit sopak yang diderita oleh Uwais hilang dari tubuhnya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya, dan bulatan tersebut menjadi tanda pengenal di tubuh Uwais. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin Uwais masuk surga karena ketaatan dan kasih sayangnya kepada ibunya. Kisah Uwais yang berbakti kepada ibunya tak hanya terkenal di kalangan manusia saja, bahkan para malaikat di langit pun mengenal Uwais. Kisah Uwais mengajarkan kita agar senantiasa berbakti kepada orang tua, karena doa dari orang tua bisa mengantarkan kita ke surga. Nilai-nilai yang dapat diteladani dari kisah Uwais Al-Qarni sebagai berikut. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Salah satu nilai pendidikan akhlak yang terdapat pada kisah Uwais Al-Qarni adalah berbakti kepada orang tua. Sikap berbakti kepada orang tua telah ditunjukkan oleh Uwais Al-Qarni dalam merawat ibunya yang telah tua dan lumpuh. Uwais Al-Qarni selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan ibunya. 2. Sikap tawadu. Uwais Al-Qarni memiliki sikap tawadu yang ditunjukkan saat ia bertemu dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berdua mengetahui
keistimewaan seorang Uwais dan memohon doa dan istighfar kepada Uwais Al-Qarni. Namun, Uwais merasa tidak pantas memohonkan istighfar untuk kedua sahabat Nabi tersebut dan meminta agar Umar bin Khattab tidak menceritakan kepada orang lain tentang siapa dirinya dan keistimewaan yang dimilikinya. Tawadu adalah rendah hati di hadapan orang lain. Rendah hati adalah berinteraksi dengan memperlakukan orang lain secara lemah lembut. Tawadu merupakan akhlak yang baik dalam Islam. 3. Sikap zuhud. Kisah yang mencerminkan kezuhudan seorang Uwais Al-Qarni adalah ketika ia bertemu dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Setelah Uwais Al-Qarni memohonkan doa dan istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua sahabat Nabi tersebut, Umar bin Khattab berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal untuk menjamin kehidupan Uwais Al-Qarni. Namun, segera saja Uwais menolaknya dan memilih untuk hidup dalam kesederhanaan. Karena bagi Uwais, harta di dunia bukanlah tujuan utamanya. Zuhud adalah sebuah sikap yang mencerminkan seorang mengutamakan kepentingan akhirat dan tidak terpedaya dengan kepentingan dunia. Yang keempat, sabar. Uwais juga merupakan seorang yang sabar, di mana kesabaran Uwais Al-Qarni terlihat saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan berupa penyakit sopak yang dideritanya. Uwais menerimanya dengan penuh kesabaran dan tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kondisi penyakit yang menimpa dirinya. Sikap sabar sendiri merupakan sikap yang sangat dianjurkan dimiliki oleh setiap manusia, terutama umat Islam. Sabar secara etimologi adalah mencegah dan menahan, sedangkan menurut terminologi adalah menahan diri dari ketergesaan, menahan lisan dari mengeluh, menahan anggota-anggota tubuh dari menampar pipi dan merobek pakaian atau tindakan lain yang serupa. Yang kelima, cinta Rasul. Sebagai umat Islam, selain diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam juga diperintahkan untuk mencintai Rasul. Sikap cinta Rasul telah dicontohkan oleh Uwais Al-Qarni yang diceritakan pada kisahnya. Ketika Uwais mendengar Rasulullah SAW giginya patah saat perang, maka Uwais pun mematahkan giginya demi merasakan apa yang Rasulullah SAW rasakan. Selain itu, bukti kecintaan Uwais kepada Rasulullah SAW, Uwais Al-Qarni rela melakukan perjalanan jauh dari Yaman menuju Madinah untuk berkunjung ke rumah Rasulullah SAW, dan ia harus rela meninggalkan ibunya di Yaman. Sementara waktu selama Uwais pergi ke Madinah,